Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nursaseera Syahwana dengan NIM 243304113 dari kelas 4D TKKK. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang IDS, Intrusion Detection System. Apa itu IDS? IDS merupakan sistem yang berfungsi untuk memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem terhadap tanda-tanda serangan atau pelanggaran kebijakan keamanan. Secara sederhana, IDS bertindak sebagai alarm keamanan yang akan memberitahu administrator jika ada aktivitas yang mencurigakan. Tujuan IDS yaitu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, mengawasi lalu lintas data secara terus-menerus, membantu mencegah kerusakan sistem, menyimpan data aktivitas untuk evaluasi, dan memberikan notifikasi atau peringatan kepada administrator jika terjadi ancaman. Jenis-jenis IDS yaitu satu NIDS, Network IDS, merupakan sistem IDS yang ditempatkan pada jaringan yaitu router atau switch, untuk memantau lalu lintas data dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan yang terjadi di dalam jaringan. Contohnya, Snort digunakan untuk mendeteksi port scanning. 2. HIDS, Host IDS. HIDS adalah sistem deteksi yang dipasang pada perangkat, seperti komputer atau server, untuk memantau aktivitas internal, seperti login, file, dan proses sistem. Jika terdapat aktivitas yang mencurigakan, sistem akan memberikan peringatan. Contoh HIDS yaitu OSEC, digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada sistem, seperti login gagal berulang, perubahan file oleh hacker, dan program yang tidak dikenal. 3. FIM, File Integrity Monitoring. FIM adalah sistem yang digunakan untuk memantau perubahan file dalam sistem. Jika file diubah, dihapus, atau dimodifikasi tanpa izin, maka sistem akan memberikan peringatan. Contoh dari FIM yaitu hacker masuk ke server kemudian mengubah file penting, misal config PHP. FIM akan mendeteksi perubahan file dan memberikan peringatan kepada administrator bahwa ada aktivitas yang tidak normal. Cara kerja IDS yaitu memantau aktivitas jaringan atau sistem, menganalisis dan membandingkan data dengan pola serangan signatur atau perilaku normal anomali. Kemudian, IDS menentukan apakah aktivitas tersebut mencurigakan. Jika aktivitas tersebut mencurigakan, IDS akan memberikan peringatan kepada admin. Metode cara kerja IDS ada dua. Yang pertama, Signature Based Detection, yaitu pencocokan aktivitas dengan database pola serangan yang sudah dikenal, mirip cara kerja antivirus. Contoh, IDS mendeteksi port scanning karena sesuai dengan pola serangan. Kedua, Anomaly Based Detection, yaitu mempelajari perilaku normal sistem, kemudian memberikan peringatan jika ada aktivitas yang tidak biasa. Contoh, traffic tiba-tiba meningkat drastis karena dianggap mencurigakan. Tools IDS. 1. Port Sentry digunakan untuk mendeteksi dan memblokir port scanning. Contoh, mendeteksi hacker yang melakukan scanning port. 2. Snort digunakan sebagai network IDS dan menganalisis paket data secara real-time. Contoh, mendeteksi aktivitas scanning atau traffic mencurigakan. 3. Truebuer digunakan sebagai File Integrity Monitoring atau FIM dan memastikan file sistem tidak dimodifikasi tanpa izin. Contoh, mendeteksi perubahan file oleh hacker. Konsep CPS. CPS atau Cyber Physical System merupakan sistem yang menjadi penghubung langsung antara dunia digital cyber dengan perangkat fisik di dunia nyata. Sistem CPS mampu memantau, mengolah, dan mengendalikan sistem secara nyata melalui jaringan. Contohnya dapat ditemukan pada sistem pabrik pintar, smart factory, dan rumah pintar, smart home. Hubungan IDS dengan IoT dan CPS. IoT merupakan bagian dari CPS, di mana IoT merupakan perangkat yang terhubung dengan internet, sedangkan CPS merupakan sistem yang menghubungkan dunia digital dan fisik. Peran IDS dengan IoT dan CPS yaitu memantau aktivitas jaringan, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, menjaga keamanan data dan instruksi, serta mencegah gangguan pada sistem fisik. Relevansi IDS dengan IoT dan CPS. Mengapa IDS relevan? Karena perangkat IoT dan CPS terhubung ke internet, di mana
serangan cyber dapat berdampak ke sistem fisik. Risiko pada IoT dan CPS yaitu akses ilegal ke perangkat, manipulasi data atau instruksi, gangguan atau kerusakan sistem fisik. Contohnya mesin pabrik berhenti. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.